Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Sintia dengan NIM 2020502065 dari kelas 252C, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang terapi psikoanalisa pada mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu Bapak Dosen Hendra Wijaya MPDI. Materi pertama yaitu konsep dasar teori psikoanalisa tentang kepribadian. Pengertian teori psikoanalisis merupakan teori kepribadian yang paling komprehensif yang mengemukakan tentang 3 pokok pembahasan, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Dasar dari terapi psikoanalisis adalah konsep dari Sigmund Freud dan beberapa pengikutnya. Tujuan dari psikoanalisis adalah menyadarkan individu dari konflik yang tidak disadari serta mekanisme pertahanan atau defensi mekanis yang digunakan untuk mengembalikan kecemasan. Apabila motif dan rasa takut yang tidak disadari telah diketahui, maka hal-hal tersebut dapat diatasi dengan cara yang lebih rasional dan realistis. Dalam bentuknya yang asli, terapi psikoanalisis bersifat intensif dan panjang lebar. Terapis dan klien umumnya bertemu selama 50 menit, beberapa kali dalam seminggu sampai beberapa tahun. Oleh karena itu, agar dapat lebih efisien, maka pertemuan dapat dilakukan dengan pembatasan waktu dan penjadwalan waktu yang tidak terlalu sering. Konsep-konsep utama terapi psikoanalisis. Yang pertama, struktur kepribadian, ID, ego, dan superego. 2. Pandangan tentang sifat manusia. Pandangan Freud tentang sifat manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. 3. Kesadaran dan ketidaksadaran. Konsep ketidaksadaran. Mimpi-mimpi merupakan representatif simbolik dari kebutuhan-kebutuhan, hasrat-hasrat konflik. Salah ucap atau lupa terhadap nama yang dikenal, sugesti pasca hipnotik, bahan-bahan yang berasal dari teknik-teknik asosiasi bebas, bahan-bahan yang berasal dari teknik proyektif. 4. Kecemasan adalah suatu keadaan yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu. Fungsinya adalah memperingatkan adanya ancaman bahaya. Jadi, ada 3 macam kecemasan. Yang pertama, kecemasan realistik, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Materi kedua, unsur-unsur terapi. Unsur-unsur terapi psikoanalisis. Yang pertama, muncul gangguan. Terapis berusaha memunculkan penyebab-penyebab yang menjadi akar permasalahan dari klien untuk lebih mengenal karakteristik penyebab gangguan tersebut. Kemudian, terapis memperkuat kondisi psikis dari diri klien, sehingga apabila klien mengalami gangguan yang serupa diri klien akan lebih siap menghadapi dan mencari solusi dengan cepat. 2. Tujuan terapi terfokus kepada upaya penguatan diri klien agar di kemudian hari, apabila klien mengalami problem yang sama, maka klien akan lebih siap. 3. Peran terapis membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal dalam menangani kecemasan secara realistis, membangun hubungan kerja dengan klien dengan banyak mendengar dan menafsirkan. Terapis memberikan perhatian khusus pada penolakan-penolakan klien, mendengarkan kesenjangan dan pertentangan pada cerita klien. Yang ketiga, teknik-teknik terapi. Teknik-teknik terapi psikoanalisis. Dalam psikoanalisis disesuaikan untuk meningkatkan kesadaran, memperoleh pemahaman intelektual atau tingkah laku klien, serta untuk memahami makna dari beberapa gejala. Kemajuan terapeutik diawali dari pembicaraan klien ke arah katarsis, pemahaman hal-hal yang tidak disadari, sampai dengan tujuan pemahaman masalah-masalah intelektual dan emosional. Untuk itu, diperlukan teknik-teknik dasar psikoanalisis, yaitu yang pertama, A. 1. Asosiasi bebas.
Asosiasi bebas merupakan teknik utama terapi psikoanalitik. Pengertian asosiasi bebas merupakan suatu metode pemanggilan pengalaman-pengalaman masa lalu dan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau yang dikenal dengan katarsis. 2. Analisis transferensi. Transferensi merupakan inti dari terapi psikoanalitik. Transferensi dalam proses terapeutik ketika urusan yang tidak selesai di masa lalu klien dengan orang-orang yang berpengaruh dia mendistorsi masa sekarang. Analisis transferensi adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. 3. Analisis resistensi. Resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. 4. Analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tidak disadari dan memberikan klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Dan yang kelima, penafsiran adalah suatu prosedur dalam menganalisa asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi. Dengan kata lain, teknik ini digunakan untuk menganalisis teknik-teknik yang lainnya. Prosedurnya terdiri atas tindakan-tindakan analisis yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien makna-makna tingkah laku yang dimanifestasikan oleh mimpi-mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.